Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Puji Astuti, peserta Latsar CPNS Kota Bogor, Angkatan 14 Kelompok 3, PPSDM Regional Bandung. Pada tugas kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat mind mapping mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan berikut ini adalah mind mapping yang sudah saya buat. Penjelasan dari mind mapping ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Nah, yang pertama itu ada pengertian wawasan kebangsaan. Pengertian dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan dirinya dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada sejarah dalam wawasan kebangsaan. Sejarah yang pertama itu dimulai dari didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sekumpulan anak muda atau mahasiswa. Tanggal tersebut juga biasa kita ketahui sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu yang kedua, didirikannya Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Perhimpunan Indonesia ini merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Lalu yang ketiga, ada Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Dan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lalu yang keempat, didirikannya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chao Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ini adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi secara tidak langsung BPUPKI ini dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Selama BPUPKI ini didirikan, BPUPKI pernah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama membahas mengenai perumusan dasar negara Republik Indonesia. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara. Lalu, sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Lalu yang terakhir, didirikannya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI ini memiliki tugas melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI yang telah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu konsensus dasar. Dalam konsensus dasar ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, bangsa Indonesia juga memiliki simbol kedaulatan atau identitas NKRI. Yang pertama adalah bendera Sang Saka Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
Yang ketiga ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Materi yang kedua adalah mengenai nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu pengertian atau definisi dari nilai-nilai bela negara. Pengertiannya adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai ancaman. Lalu selanjutnya ada sejarah bela negara. Hari Bela Negara yang diperingati pada tanggal 19 Desember diadakan untuk memperingati peristiwa deklarasi pemerintah darurat Republik Indonesia. Sebelumnya, Belanda dan Indonesia memiliki perjanjian Renville yang sudah disepakati. Tetapi Belanda melanggar kesepakatan tersebut dan menyerang Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 yang menyebabkan ibu kota jatuh ke tangan Belanda. Pada saat itu, ibu kota Indonesia terdapat di Yogyakarta. Belanda juga menculik Soekarno-Hatta ke Bangka untuk diasingkan, dan Belanda menyebarkan propaganda bahwa bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun berkat kegigihan PDRI, akhirnya keberadaan Indonesia mulai diakui kembali oleh masyarakat internasional. Agresi Belanda yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan bangsa Indonesia mendapat kecaman dari masyarakat internasional. Karena banyaknya tekanan dari luar, akhirnya Belanda memutuskan untuk mengadakan perundingan dengan bangsa Indonesia pada tanggal 14 April 1949. Dari perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan menghentikan seluruh aksinya dan membebaskan semua tahanan termasuk Soekarno-Hatta dan akan memberikan Yogyakarta kembali. Dan akhirnya Belanda setuju untuk melepaskan Indonesia tanpa syarat. Selanjutnya ada nilai dasar bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Lalu yang terakhir ada implementasi bela negara sebagai ASN. Dalam pengimplementasiannya ini, yang pertama ada melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Dan yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sekian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.